ini kalau bicara tentang peluang-peluang bisnis tahun 2021 ini sesuatu yang tidak mudah dan memang saya rasa hari-hari ini kita ini lagi menghadapi banyak tantangan ya. Tetapi saya menambahkan dua kata di belakangnya. Jadi peluang-peluang bisnis tahun 2021 dan strategi menggapai. Jadi memang kalau kita lihat tahun 2020 ini menurut saya tahun yang tahun perjuangan. Tahun 2021 harusnya nggak boleh jadi tahun perjuangan lagi. Harusnya tahun yang lebih cerah gitu ya. Oke, saya masuk di halaman berikutnya. Saya ingin sengaja menampilkan beberapa hal yang ini kalau dilihat dari gambar ikonnya itu kan ada yang ngintip tuh, ada serigala ini kayaknya, serigala tuh anjing nggak tahu tuh, serigala lah itu ya kali ya, yang ngintip gitu dari balik pohon gitu untuk melihat bagaimana ke depan nih, bagaimana tren bisnis pasca pandemi, bagaimana peluang bisnis pasca pandemi. Bagaimana perubahan lingkungan dan perilaku pasar pasca pandemi, kemanakah kita nanti akan bergerak gitu ya ke depannya gitu ya. Kalau saya lihat tren bisnis pasca pandemi saya gambarkan kayak pisang gitu, yang udah dibuka kulitnya, itu tinggal kulitnya doang itu jangan-jangan tuh yang menggambarkan bahwa memang ini setelah pandemi ini kita kan karena sudah vaksin sudah disuntikan ke presiden kemarin, hari ini sudah massal, kita berharaplah pandemi ini bisa segera berlalu, segeranya bisa sebulan, bisa setahun, bisa 2 tahun, nanti kita lihat perjalanannya saja. Tetapi memang pandemi ini sudah membuat kita ini boleh dikatakan tergerogoti gitu ya. Banyak bisnis-bisnis kita ini yang kemudian membuat ya cash-nya sudah sedot habis. Kalau kira-kira jadi pisang tinggal kulitnya doang ini barangkali gitu isinya, banyak yang sudah kosong kan gitu. Nah, tapi bagaimana peluang bisnis pasca pandemi nanti kan gitu? Apakah kita masih bisa berharap sesuatu gitu? Saya rasa mestinya sebagai bagian dari keluarga bisnis kita ini perlu optimis ya ke depan. Pasti ada sesuatu yang tumbuh, pasti kan pohon aja kalau melewati setelah musim yang gugur masih akan tumbuh lagi juga, semi lagi gitu. Jadi saya rasa kita harus optimis terus peluang bisnis pasca pandeminya. Tapi memang ada perubahan lingkungan dan perilaku konsumen ini pasca pandemi. Saya rasa kalau kembali ke pisang, model pisangnya sudah berubah barangkali ya, sudah harus jadi sesuatu yang lain. Nanti akan saya sharing tentang pisang juga nanti di belakang ya, bukan pisangnya Kaisang bukan, tapi ada yang lain nanti. Oke, saya ingin lanjutkan. Nah, memang kalau sudah seperti ini sebenarnya bisnis pasca pandemi kayak apa, saya diminta untuk meramal. Saya sih bukan peramal sebenarnya. Jadi saya kasih tanda tanya malah gitu ya. Tren bisnis pasca pandemi emangnya begini kan gitu. Kira-kira begitu. Jadi saya mencoba menulis ini bahan yang disiapkan oleh tim kami. Oh, ini ada bisnis macam-macam ini yang kira-kira potensial di era-era ke depan. Ada kursus online, ada usaha rental mobil, ada macam-macam tuh. Ada yang terakhir ada produksi bumbu siap masak, ada ekspor. Tapi yang saya jadikan highlight sebenarnya apa ya gitu. Jadi saya justru menyampaikan beberapa hal ini konon katanya banyak pihak, oh ini bisnis yang ke depan bisa jalan. Tapi saya akan nanya apa iya seperti itu. Maksudnya begini, bukan saya tidak percaya pada bisnis-bisnis ini kan gitu. Tapi kan tergantung kita sekarang bisnisnya apa. Kalau kita sekarang bisnisnya dikatakan pabrik mobil gitu ya, produksi mobil, masuk kita mau masuk ke wedding organizer ya kan, enggak kan gitu ya, kompetensi kita bukan di sana kan gitu. Sama juga kalau kita sekarang ada di bisnis yang wedding organizer, apakah kita nanti masuk ke kursus online gitu, oh diajarin caranya
pernikahan yang baik atau perkawinan yang baik, jangan-jangan gitu. Mungkin kompetensinya nggak ada di sana. Jadi artinya saya ingin mengatakan begini, kalau kita bicara tentang kita sekarang sudah harus dalam era melihat ke depan dengan sesuatu yang baru memang ya. Kami di ARB melakukan riset beberapa bulan terakhir ini dan memang kalau kan ada yang mengatakan new normal, kalau kami suka mengatakan back to normal gitu ya, kembali kepada normal, sesuatu yang saya menganggap bahwa Tuhan sudah menciptakan kita itu udah sempurna gitu. Jadi kalau kemudian kita back lagi ke belakang itu nggak apa-apa, kembali kepada sesuatu yang sempurna gitu, sesuatu yang natural gitu. Nah, tapi bisnis apa yang ke sana gitu. Nah, tergantung kan. Kalau kita bicara negara saja, bisnis yang di negara Indonesia sama di Singapura berbeda signifikan kan gitu kan. Mereka punyanya pusat keuangan meskipun sekarang lagi loyo, mereka punya fasilitas transportasi bagus tapi sekarang juga tidak termanfaatkan kan gitu kan. Indonesia punyanya itu punya, tapi kita punya yang lain yang lebih besar kan gitu. Saya kebetulan juga mengetuai komite pengembangan ekspor di Kadin. Banyak teman-teman hari-hari ini bilang gimana mau ekspor, kontainer nggak ada, karena adanya mahal banget gitu, sehingga ongkos kirim ke luar negeri menjadi lebih mahal. Wah, kalau gitu kita nggak punya, ini berkurang dong daya saingnya. Saya bilang kan yang mengalami begitu nggak hanya Indonesia, tapi negara-negara lain juga sama gitu, sehingga semuanya akan berkurang kan kemampuan bersaingnya. Kalau sudah seperti itu, dia bukan secara komparatif kita berkurang daya saingnya, tetapi memang akan terjadi istilah saya deglobalisasi kan begitu kan, karena masing-masing kemudian berkurang insentifnya untuk berdagang ke luar negeri kan gitu. Bukan berarti nggak bisa ekspor, tetapi ekspor sekarang perlu perhitungan lebih cermat lagi nanti karena ternyata ongkosnya meningkat. Oke, ini jadi tren bisnis pandemi pasca pandemi ini, saya tidak ingin kita terjebak kepada bisnis apa yang akan dan bisa kita kerjakan gitu ya. Tetapi saya rasa memang kita harus masuk kepada sesuatu yang memang lebih mendasar lah. Kita harus kembalikan kepada niat kita berbisnis itu apa kan gitu ya. Oke, saya masuk berikutnya lagi di halaman berikutnya ya. Jadi saya justru meskipun sebenarnya itu yang diharapkan untuk ditanya bisnis apa, nanti kita bahas dengan diskusi lah ya. Apa sih bisnis yang sebaiknya kita kerjakan? Nah, yang kedua tentang pada situasi seperti ini memang menurut saya yang paling sulit adalah membuat keputusan sebenarnya. Tapi beberapa bulan lalu beruntung saya membuat tulisan judulnya easy decision making gitu ya. Bagaimana mempermudah lah ini, membuat keputusan yang mudah bukan berarti mudah membuat keputusan itu, tapi bagaimana kita membuatnya menjadi lebih mudah. Karena situasinya memang tidak mudah kan gitu ya. Nah, saya meringkasnya menjadi lima tahapan untuk mengambil keputusan. Maaf, suara saya mungkin agak kurang jelas ya. Cukup Pak. Cukup. Suara saya kok serasa feedback sendiri. Ya, yang ada lima hal yang saya rasa mempermudah kita ambil keputusan pada situasi seperti sekarang. Saya menganjurkan satu, kita analisa situasinya lah. Kalau kita katakan sekarang mau mengembangkan bisnis ke depan ke tahun 2021 inilah ya, sederhana ya, mau ngapain? Kan kita perlu menganalisa dari sisi kitanya sendiri, termasuk selama ini kemampuan kelemahan kita apa gitu. Nah, terus kita lihat situasi sekeliling kita kan gitu. Ini akan mempengaruhi, kita akan mengembangkan terus bisnis yang ada atau tidak. Saya mengatakan begini karena memang selama ini saya termasuk yang tidak terlalu dorong-dorong untuk merubah bisnis sebenarnya ya. Udah konsentrasi lah pada bisnis tertentu. Tapi kalau di situasi sekarang saya rasa kita harus open mind gitu ya. Barangkali bisnis yang kita kerjakan sekarang bisa jadi itu kalau dipaksa-paksain nggak bisa terus tuh, karena pasarnya nggak ada kan gitu. Atau perilaku konsumen ini berubah.
pasca pandemi yang sudah dimulai dari sekarang ini sudah berubah gitu. Saya rasa kita perlu menganalisa. Dari situ kita mengambil keputusan, kemudian ambil aja keputusan. Setelah diambil keputusan, jalanin, kemudian di-share, dibagi sama teman-teman. Komunikasi menjadi hal yang penting, kemudian di-energize gitu. Saya ingin menyederhanakan, saya memang nggak punya waktu cukup banyak mengelaborasi ini. Nah, kalau ada yang tertarik mungkin bisa saya kirim artikelnya aja. Tapi pada dasarnya harus ambil keputusan itu nggak boleh membuang waktu terlalu lama dengan kita saya izin kayaknya bandwidth saya kurang. Saya video saya offin dulu dan saya hidupin lagi ya. Iya, silakan. Jadi pada posisi seperti sekarang maka yang kita harus lakukan memang menganalisa situasi ini tempatnya sebaik-baiknya, ambil keputusan, jalanin paling penting. Nah, saya rasa ini yang sekarang ini menjadi kegalauan banyak teman-teman. Saya ketemu banyak teman-teman di dunia bisnis yang lagi gamang sekarang ini. Udah mengambil keputusan, tapi nggak di-execute. Bahkan tidak mengambil keputusan juga. Menurut saya lebih baik melakukan sesuatu yang bergerak gitu. Karena dari sana kemudian kita bisa perbaiki daripada diam. Kalau diamnya cuma 1-2 bulan, mungkin nggak apa-apa. Kalau sampai udah setahun, nggak mungkin kita lakukan diam terus gitu ya. Oke, ini kira-kira bagaimana kita mengambil keputusan yang mudah lah ya. Kemudian selanjutnya saya ingin mengajak kita untuk halaman berikutnya. Bagaimana kita meredesain perencanaan strategis kita. Ya, nyambung dengan tadi isi decision making tadi, saya ingin mengingatkan kita sajalah bahwa pada dasarnya pada posisi seperti sekarang kita harus mulai berpikir. Yang penting ini bukan strategic planningnya, bagaimana meredesain gitu ya. Jadi sekarang ini memang situasinya membuat kita perlu membangun desain bangun yang baru, desain bisnis yang baru. Ketika sekarang pandemi membuat barangkali banyak orang di perusahaan kita yang hilang gitu ya. Bisa jadi karena dia nggak mau kerja lagi, bisa jadi karena perusahaan nggak mampu mengerjakan dan sebagainya. Pada posisi seperti itu, memang salah satu pilihan kita adalah, bahkan pilihan yang rasa paling baik adalah meredesain bisnisnya sekaligus meredesain perencanaan kita. Dengan cara bagaimana? Ya, satu, memahami perubahan yang terjadi, yang kedua kemudian merumuskan strateginya, yang ketiga mengembangkan program, empat implementasi, dan yang paling penting adalah bagaimana melanjutkan pertumbuhan kembali ya. Ya memang setahun terakhir oke lah kita jeblok gitu, tapi saya rasa sudah waktunya sekarang kita kembali memunculkan keinginan untuk tumbuh lagi ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini saya mengambil inspirasi dari yang selama ini kami pakai di sekolah ekspor. Saya kebetulan banget ini kepala sekolah ekspor, ini bagian dari tugas layanan publik lah sebenarnya ya. Nah, tadi kalau ada pertanyaan dari Pak Slamet tadi, ya memang saya selain di RB ngurusin sekolah ekspor. Kalau kami di sekolah ekspor ini sebenarnya untuk yang mau ekspor ya. Tapi saya ingin mengambilkan inspirasi ini untuk kita pakai di bisnis yang normal, yang biasa sih, yang umum ya. Nah kalau di ekspor, maka yang kita lakukan ada 5 dan 1 langkah untuk mengembangkan ekspor. Yang pertama dimulai dengan understanding, dengan melakukan potret yang baik gitu, mulai selalu dengan data, dari situ bikin perencanaan, kemudian bikin produk ini kalau di ekspor itu, ini khususnya buat pemula ya, menyiapkan produk, dari situ kemudian promosi dan jualan, mendapatkan transaksi, dari situ kemudian shipment dan documentation. Nah, yang di tengah itu ada reviewing and continuous improvement. Saya sebenarnya ingin terutama memberi penekanan kepada yang di tengah itu, reviewing dan continuous improvement. Nah, jadi pada posisi yang sekarang ini, saya rasa di tengah situasi yang ada sekarang ini, saya sih kok menganjurkan move on aja, bergerak terus, kemudian direview dari waktu ke waktu, dan kemudian dilakukan perbaikan yang berkelanjutan.
Ya, apalagi di awal tahun nggak mungkin kita nunggu, di awal tahun nggak mungkin kita kemudian buang waktu terlalu lama lagi, sudah harus jalan, nanti kita perbaiki sambil jalan, ya, konsep-konsep perencanaan yang tadinya kita menyusun sesuatu yang fix selama setahun harus ngapain ya, nanti bulan depan ngapain, sekarang nggak bisa lagi begitu. Saya rasa jalan aja, bergerak aja, ini tendensinya berarti perencanaan jadilah umurnya jadi lebih pendek gitu. Kalau biasanya kita bisa bikin perencanaan 1 tahun full, nanti minggu berapa pengeluaran berapa, mendapatnya berapa, sekarang nggak bisa lagi. Ya, bisa jadi perencanaan kita ke depannya ada hanya sekretaris besar saja, tapi setiap minggu harus kita cek gitu. Itu saya rasa yang terjadi sekarang. Selanjutnya. Nah, jadi kalau situasi seperti ini, maka kalau sudah punya sesuatu, ya push the pedal aja lah, mulai sajalah sesuatu yang kita sudah kerjakan. Ini sudah awal tahun, kita nggak bisa nunggu lagi, kita harus sudah bergerak, sepedanya harus digoes. Ya, kalau prinsipnya push the pedal kan, push the pedal, scaling up, kemudian mulai dengan daydreaming ya, daydreaming dulu, business plan creation, ini kemudian yang paling penting setelah kita nyiapin program, push the pedal. Saya ingin beri penekanan kepada bagaimana ini melakukan proses untuk membuat agar apa yang kita mau tentu segera dimulai saja ya. Oke, yang terakhir, yang berikutnya. Nah, saya ingin yang terakhir ini menutup untuk bahan kita diskusi. Ini membacakan artikel terbaru yang saya tulis beberapa hari terakhir yang lalu ya. Judulnya Banana Split ya. Nah, mungkin dari operator Mas Fajri nanti bisa gedein supaya kita bisa melihat lebih baik. Saya juga ini. Jadi ini judul ini saya tulis akhir tahun lalu, ini bahan untuk tahun ini, untuk awal tahun gitu. Saya baca cepat saja ya. Memikirkan kondisi perekonomian nasional dan global sekarang ini bisa bikin sakit kepala. Hanya relatif sedikit perusahaan yang masih bisa bergeliat positif sampai akhir tahun 2020. Banyak pemimpin perusahaan yang bersyukur bisa bertahan melampaui tahun berat krisis ekonomi 2020 sebagai dampak pandemi corona. Perusahaan yang bergerak di sektor pertanian, industri pangan, sektor jasa, penunjang pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, termasuk diantaranya yang relatif bisa bertahan. Saya rasa kalau saya ditanya bisnis apa tahun 2021, ya ini bisnis-bisnis yang saya rekomendasikan yang sekarang ini masih bisa jalan. Ya tentu saja kalau Bapak Ibu sekalian bisnisnya bukan di sini, bukan berarti tutup bisnisnya ya. Tetapi perlu melakukan sesuatu yang kemudian kita sesuaikan. Hal itu pula yang saya diskusikan intensif sambil makan siang, sambil makan pisang dengan Evan, anak saya yang lagi kuliah computer science secara daring karena kampusnya di Beijing belum mulai belajar offline. Relatif jarang saya merasa perlu menuliskan pendalaman konten melakukan pendalaman konten sebelum menulis. Tetapi kali ini situasinya memang sangat spesial. Apalagi menjelang awal tahun dan tulisan ini menandai saya masuk tahun ke-18 menulis di Manager Scoop yang sama dengan umur RB Consulting Firm. Jadi RB berumurnya sudah 18 tahun dan ini tulisan di Manager Scoop sudah 18 tahun. Ini majalah terkenal di kelompoknya Indofood ya. Oke, halaman berikutnya tapi saya nggak baca semuanya. Terus lanjut halaman berikutnya. Jadi kami membahas situasi perekonomian sambil intensif mendiskusikan mereka-reka opsi solusi bagi pelaku usaha di Indonesia dengan berkaca pada perusahaan-perusahaan di China, Amerika Serikat dan lain-lain. Kami mencoba mencari benchmark perusahaan dan negara yang bisa dijadikan best practices, acuan tentang apa dan bagaimana sebaiknya perekonomian dan perusahaan dikelola di tahun 2021 dan selanjutnya. Ada banyak indikasi perusahaan di Amerika, China dan sebagainya sekarang sudah mulai menghadapi kesulitan ya. Nah, bahkan beberapa hari lalu, ini waktu akhir tahun, ada salah satu deputi di Kemenko Perekonomian juga mengatakan 80% UMKM terdampak gitu. Nah, jadi ini memang saya skip aja, lanjut. Memang dibutuhkan sesuatu. Jadi dan kemudian singkat cerita saya kemudian ngobrol sama Evan, anak saya. Dia semester akhir di computer science. Dia bilang dia hobi makan pisang gitu. Saya ambil pisang yang ada di meja, saya ambil makan. Nah terus sambil makan kemudian
Saya kami ngobrol, habis makan yang lain, tapi yang makan yang lain bisa masih hijau gitu. Nah jadi akhirnya, aduh, rada sepet gitu, diapain nih kan gitu. Saya bilang sama Evan, gimana caranya supaya yang sepet-sepet ini bisa dimakan lebih cepat gitu kan. Sambil ngobrol, kita diskusi ya, jadi apa ya, digoreng, diapain. Sampai satu ketika saya bilang, Evan, ini pisangnya udah nggak hijau lagi nih, sudah agak kuning gitu. Udah matang nih. Dia ketawa, yang mana mungkin pisang matang dalam waktu beberapa menit kan gitu, gara-gara mau makan pisang aja gitu kan. Nah tapi apa inspirasinya dari sana kan gitu ya. Nah jadi kemudian saya tulis itu, bagi saya banana kemudian dari situ bilang, oh ya kalau gitu jadi ini aja, jadi banana split aja, es krim yang pakai pisang itu kan, pisangnya dibelah, dikasih es krim di atasnya gitu kan. Nah, bagi saya banana split punya 3 keistimewaan. Ini akhirnya jadi tulisan. Pertama, penggunaan banana pada dessert berbasis es krim. Kedua, karena pisangnya di split sehingga menjadi 2 bagian terpisah. Ketiga, hampir selalu ada 3 tangkup es krim yang ditaruh di atas pisang yang sudah terbelah. Dan lebih dari ketiga tersebut ada konsistensi rumus pasti banana dengan 3 keistimewaan. Jadi mungkin barangkali bisa materinya ditutup aja, di stop share, saya cerita nanti, kemudian kalau nanti ketemu yang ini bahan nanti dikirim ke Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ketemu yang videonya tolong langsung ditayangin ya. Saya sambil cerita dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kalau pada situasi seperti sekarang, kalau ambil dari inspirasi banana split, saya mengatakan bahwa ya situasinya sekarang membuat kita ini memang perlu ya boleh dikatakan harus melakukan sesuatu gitu. Banana split sekarang agak rada kurang disukai, apalagi di zaman era seperti sekarang ini, ketika kemudian banyak orang maunya ini ya, kalau minum makan cari yang anget-anget gitu, dari coklat anget, kopi panas gitu, teh panas kan gitu. Minum yang dingin-dingin, apalagi es krim, saya rasa sekarang berkurang banyak kan. Nah, apakah kemudian bisnis itu benar-benar mati gitu ya? Bisnis banana splitnya apa mati? Nah, kalau mau kekeh seperti itu ya pasti mati, berkurang bisnisnya kan gitu. Kalau seandainya kita ada di bisnis itu gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nggak ada cara lain, harus inovasi. Kenapa harus pakai es krimnya banyak-banyak? Sekarang orang nggak makan es krim. Kenapa nggak es krimnya nggak usah 3, jadi 2 aja, atau 1 aja gitu. Atau kalau nggak usah pakai es krim kan nggak apa-apa, kan namanya juga banana split, nggak usah pakai es krim juga nggak apa-apa. Nah, ini saya rasa memberi ini juga ya, memberi inspirasi pada kita. Loh, kan sebenarnya nggak ada sesuatu yang harus kan gitu. Jangan-jangan dulu, kenapa isi es krimnya ada 3? Jangan-jangan waktu berapa ratus tahun lalu ketika dipopulerkan banana split di Amerika itu iseng aja yang itu kan, yang bikin gitu. Nah, jadi nggak ada sesuatu yang abadi, saya rasa bisa sesuatu yang bisa kita cari yang lebih baik. Tapi yang kedua adalah memang kita perlu memadukan zaman sekarang ini antara, saya sebut banana pisang itu dengan es krimnya tadi gitu ya. Saya rasa kita perlu mengoptimalkan kemampuan kita di dalam negeri yang ada di sekitar kita gitu. Saya nggak pernah bosan, ya mungkin karena pengaruh alumni, sebagai alumni IPB yang baik kan gitu ya, bahwa apalagi IPB sekarang lebih baik loh ya, bahwa mengoptimalkan pertanian kita, perikanan kita, kelautan kita yang sudah dilimpahi berlimpah-limpah oleh Tuhan, ini kan sesuatu yang harusnya kita manfaatkan. Hari-hari ini saya tiap hari selalu makan atau minum sagu. Nah, saya katakan minum sagu karena di rumah saya ada puluhan kilo sagu. Saya bawa langsung dari Papua sana beberapa minggu lalu, akhir November lalu, saya dengan tim ke Papua. Kita coba lihat apa yang bisa kita lakukan. Seminggu saya ada di sana dan kami ke kebun sagu,
motong sendiri, ya maksud bukan motong sendiri, lihat sendiri, foto-foto lah di sana gitu ya. Dan di situ kan saya lihat sagu itu sesuatu yang luar biasa, tersedia, disediakan oleh alam. Mungkin kalau ada yang belum pernah lihat pohon sagu kan gede, itu tinggal dipotong, dibelah, bisa ambil isinya tinggal dicuci, dan jadilah itu makanan yang sehat kan gitu, yang lebih baik, lebih hemat daripada beras ataupun gandum gitu kan gitu. Dan itu kan enak tuh, tinggal kalau mau makan atau minum tinggal dikasih air panas, nah tergantung jumlahnya, kalau banyak jadi minuman, kalau sedikit jadi makanan kan gitu. Nah ini kan sesuatu yang sudah tersedia ya, tentu saja dikombinasi lah ya kan, dikombinasi Suaranya hilang, Pak. Iya. Suaranya hilang, Pak. Maaf, Pak. Suatu yang lain gitu ya. Nah, ini sehingga kita bisa, ya Pak, sebentar Pak, izin. Masih hilang Pak ya? Masih ada, sudah muncul lagi? Sudah kembali, bagus. Ya. Ya, jadi kalau kita bicara kayak sagu tadi, ambil contoh sagu tadi ya, ini kan sesuatu yang sudah tersedia. Tentu saja dengan menggunakan inspirasi banana split tadi, pisangnya dicampur sama es krim kan gitu. Ya, sagunya jangan cuma dimakan sagu begitu saja, barangkali sagunya kita campur dengan sesuatu yang lain. Saya sekarang kalau makan atau minum sagu, saya kasih kopi, saya kasih macam-macam lah, kasih coklat, kasih macam-macam. Saya rasa ini sesuatu yang perlu kita lakukan, mengkombinasikan. Tapi saya inspirasi ini sekaligus saya ingin ajak kita untuk melihat bisnis ke depan gitu. Kita bisa punya bisnis-bisnis tertentu yang selama ini kita kerjakan. Dan bisa rasa melakukan kolaborasi, inovasi dengan menggabung-gabungan dengan bisnis yang lain bisa dilakukan gitu ya. Dan yang terakhir kemudian dari inspirasi banana split itu nanti dibaca artikelnya bahwa kenapa sih kok banana itu harus dibelah jadi dua kan gitu. Kenapa nggak utuh aja pisang kasih es krim gitu? Saya sempat riset kecil-kecilan, tanya sama anak-anak saya, kenapa jadi dua? Ya biar bagus lah. Jadi kalau dilihat dari kanan dari kiri tetap bagus gitu. Nah, tapi yang dari sana saya ingin mengatakan begini, memang di bisnis zaman sekarang saya rasa sudah waktunya kita harus melihatnya seperti itu ya, bukan semata-mata untuk estetikanya, bukan semata-mata untuk gaya-gayaan istilah saya, tapi memang kita sudah mulai memikirkan bisnis kita ini kan banyak sesuatu yang penuh ketidakpastian sekarang. Pada posisi seperti ini menggantung kepada satu quote-unquote banana itu memang resiko memang. Harus berani membelah banananya kan gitu. Sumber daya kita perlu kita belah gitu. Boleh jadi dua, boleh jadi lebih juga boleh kan gitu. Tapi saran saya mulai aja belah jadi dua. Jadi kan sekarang bukan harus fokus, iya fokus. Tapi kalau situasi seperti sekarang harus mulai ditimbang-timbang ini. Apakah apa yang kita fokusin itu tetap bisa jalan enggak? Kalau yakin bisa jalan itu dulu bisa kita begitu. Sekarang situasinya berbeda, berubah. Nah, karena dan banyak hal yang di luar kendali kita sekarang. Nah, saran saya pakai konsep banana split tadi, ya belah aja pisangnya gitu, sumber dayanya kita, kemampuan terbatas, orang cuma ada 6, mau dibelah jadi berapa ya? 1/4, satunya jadi 2. Duitnya tinggal sedikit nih, karena udah kemarin hampir setahun duitnya nggak masuk, jadi bagi-bagi lah. Saya rasa sekarang saatnya, ini terutama bukan pebisnis yang baru ya, yang bisnis yang sudah jalan ya. Kalau yang bisnis baru satu aja kan gitu. Tapi kalau bisnis yang sudah jalan sudah harus menimbang-nimbang ke sana. Karena apa yang kita rencanakan tidak selalu bisa tercapai dalam waktu pendek ini. Sementara kita perlu survival gitu. Nah, tetapi kalau mau membelah bisnisnya, mengembangkan bisnis baru, sebaiknya tetap dikasih es krim yang di atasnya gitu, ada penghubungnya gitu, ada penghubungnya antara dua banana yang terpisah tadi menjadi sesuatu yang ada kaitannya gitu, entah kaitannya pasarnya, atau kaitannya jalur distribusinya, atau kaitannya bahan bakunya gitu, sehingga tetap menjadi sebuah banana split yang enak untuk dinikmati dan tetap bisa dipasarkan dengan baik. Mungkin sementara itu Pak Saka sambil terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Andito, tepuk tangannya meriah untuk Pak Andito.
Oke, Ibu dan Bapak sekalian, ada 3-4 hal yang penting. Yang pertama adalah beliau menjelaskan kepada kita secara baik sekali mengenai pentingnya kita memahami dan juga bisa membuatkan gambaran yang lebih jelas mengenai tren, peluang, dan perubahan yang akan kita hadapi sejalan dengan perubahan-perubahan mendasar yang dihadapi akibat dari pandemi COVID-19, salah satunya. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan bahwa memang tidak mudah untuk membuat keputusan pada saat ini. Malah beliau mengatakan ada 5 puzzles ini yang harus kita betul perhatikan dengan seksama. Namun beliau juga mengatakan kepada kita bahwa memang kita harus berusaha sebaik-baiknya agar strategi dan lain sebagainya perlu kita, atau rencana dan sebagainya, perlu kita lakukan dari designing yang sebaik atau semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, yang menarik, ya, beliau telah mengungkapkan kepada kita bagaimana sih caranya sebenarnya secara gamblang atau secara mudah di lapangan. Ya, beliau memberi contoh mengenai fenomena banana split dalam tanda petik yang tadi beliau sudah jelaskan secara panjang lebar. Dan itulah yang beliau tadi sudah gambarkan mengenai bagaimana kita mencermati peluang-peluang bisnis pada tahun 2021 di tengah-tengah SWOT analysis. Kekuatan kelemahan kita, kemudian kesempatan atau opportunities, plus juga tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2021. Saya teringat apa yang diungkapkan oleh Plato, seorang filsuf Yunani yang sangat terkenal sekali pada kurang lebih 2.300 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, a good decision is based on knowledge and not on numbers. Jadi keputusan yang baik menurut Plato yang sangat terkenal itu adalah didasarkan kepada pengetahuan. Dan pengetahuan tadi sudah dijelaskan secara garis besar oleh Pak Handito, dan bukan saja hanya semata-mata on numbers. Nah, itulah yang saya kira bagus kita dengarkan, dan juga kita pikirkan simak-simak apa yang diungkapkan oleh Plato juga dan oleh Pak Handito. Kita mempunyai waktu kurang lebih, kalau saya lihat di jam saya ini, sekitar 20 menit lebih ya, 23 menit untuk sesi tanya-jawab. Saya mengusulkan sekiranya berkenan bagi Ibu dan Bapak sekalian para peserta, untuk efisiensi, silahkan angkat tangan, situ ada tanda angkat tangan, yaitu kemudian sampaikan pertanyaan secara lisan, singkat, jelas, padat, dan langsung satu pertanyaan dijawab oleh Pak Handito, satu pertanyaan dijawab oleh Pak Handito, satu persatu. Jadi karena itu lisan sifatnya, maka tidak bisa banyak-banyak, ya toh, dan bisa dielaborate lebih dalam nanti oleh Pak Handito. Silakan Ibu dan Bapak sekalian. Sekarang waktunya untuk Ibu Bapak sekalian, para peserta. Kita mempunyai waktu cukup banyak, sekitar 21 menit atau 22 menit. Nah, kalau belum ada yang bertanya, mungkin saya menjembatani dulu, memberikan warming up dulu, Pak Handito, supaya teman-teman ini agak sedikit mendapatkan pemanasan. Tadi Bapak mengungkapkan mengenai pentingnya kita betul-betul mengetahui bagaimana membuat satu strategic plan yang cocok lah, ya toh. Malah Bapak menyebutkan ada 5 panah itu, ya kalau saya tidak salah, 5 arrows ya, dan melakukan proses redesigning. Sebab Bapak ini kan Chief Strategist Consultant RB. Nah, ini strategisnya ini penting ini, strategi ya toh. Nah, bagaimana Pak komentar Bapak ini? Silakan Pak. Ya Pak, jadi memang Pak Sakat, saya mungkin nanti masuk ke Mas Fajri bisa tayangin yang ini ya, yang di strategi development. Tapi begini, kalau saya lihat sebenarnya kalau yang terjadi sekarang, banyak sekali teman-teman di dunia usaha ini yang memang, jadi kalau saya refer kepada materinya dulu ya, saya ingin tadi, nah ini aja, yang di sini aja. Jadi kalau kita bicara tentang redesign, memang 8 bulan lalu lah kira-kira mulainya, sampai sekarang masih kita lanjutkan risetnya. Ketika mulai pandemi, kita sudah tanya sama teman-teman di dunia usaha, gimana ini ke depan ini harus gimana gitu. Kalau sekarang ini ditanya, jawaban yang dulu itu sekarang makin mengerucut, makin sama gitu ya. Dulu ketika masih bulan April, Mei itu, kita lihat banyak teman-teman sudah menduga ini. Risetnya dilakukan dengan responden lebih dari 600 CEO waktu itu, ada perusahaan kecil, ada yang besar, ada yang multinasional, yang mengatakan bahwa ini saatnya kita meredesain gitu, the business kita gitu. Kami jadikan buku akhirnya, buku tentang redesign the business ini.
memang redesign the business ini sesuatu yang harusnya kan kalau kita pakai konsep-konsepnya strategi, kita bisa bicara konsep ekonomi lah, ada comparative advantage, ada competitive advantage kan gitu. Bagaimanapun memang perusahaan harus bersaing kan gitu, harus menang bersaing. Tapi ketika kita bicara memenangkan persaingan, kita bisa membangunnya kan gitu. Tapi bisa juga memanfaatkan yang sudah ada gitu. Nah, jadi kalau di konsep ini saya mengatakan bahwa kita ini harus kemudian setelah memahami perubahan, ujung-ujungnya kita ini harus menumbuhkan sesuatu yang berkelanjutan, sustainable growth kan gitu ya. Jadi ini materi cukup ini aja, saya kembali di stop share. Jadi memang kalau kita bicara seperti ini, maka yang paling penting sebenarnya, kalau mau saya ambil depan sama belakangnya saja, maka kita memahami dengan baik sebenarnya perubahannya. Perubahan ini berbeda-beda dampaknya pada perusahaan. Ada yang berubahnya kepada struktur biaya, ada yang struktur pendapatan. Pandemi ini merubah ke sana gitu. Tetapi kalau apapun yang perubahan yang terjadi, yang dihadapi oleh kita semua, tetapi ujung-ujungnya menurut saya harus sustainable growth ini, agar yang penting pada posisi seperti sekarang, bagaimana melanjutkan bisnis kita kan gitu. Bagaimana kita tumbuh, soalnya kalau nggak tumbuh mati istilahnya. Jadi ini yang harus jadi kunci. Nah, ketika jadi kunci seperti itu sekarang, maka mana yang dipakai ini, competitive advantage atau comparative advantage? Nah, teori competitive advantage itu sekarang menjadi makin mahal untuk dilaksanakan kan gitu. Saya sebenarnya penganjur itu gitu ya, ketika situasi yang normal. Oke, kita bangunlah keunggulan bersaing karena dari sana kita bisa beda dan sesuai dengan maunya kita kan gitu kan. Tetapi kalau situasi seperti sekarang, kalau kita melakukan itu, energi kita akan makin banyak terkuras, sementara energi kita juga makin terbatas gitu. Maka situasi yang seperti ini akan lebih, dalam pandangan saya, akan lebih baik kita mengoptimalkan keunggulan komparatifnya. Sebagai negara, contohnya kita memanfaatkan dari itu, kita sudah dianugerahi pertanian, perkebunan, kelautan yang baik. Tapi sebagai perusahaan, bisa jadi comparative advantage kita adalah, oh ya, saya punya SDM yang baik, atau saya punya pengetahuan pasar yang baik, oh saya punya lobbyist atau salesman yang baik, oh saya punya teknologi produksi yang beda. Saya rasa masing-masing perusahaan punya sesuatu yang berbeda-beda. Nah, itulah yang kita optimalkan, kita manfaatkan agar bisa tumbuh berkelanjutan. Gitu Pak Saka. Ya, siap. Oke, teman-teman, Ibu Bapak sekalian, pertanyaan. Saya memancing dulu satu saja terlebih dahulu. Teman-teman silakan acungkan tangan, kemudian buka video, sampaikan pertanyaan singkat, jelas, dan padat, sebutkan nama dan juga perusahaan atau lembaga yang Ibu Bapak wakili. Silakan, karena ini waktunya Ibu Bapak sekalian. Saya sudah mewakili Bapak Ibu sekalian satu pertanyaan. Nah, sekarang teman-teman sekalian, silakan. Nah, kelihatannya masih agak belum panas ini Pak mesinnya, dalam tanda petik. Perkenankan saya mewakili. Videonya di panitia udah terima belum Mas Saka? Kalau panitia itu bisa ditayangin. Saya mau. Wah, nggak tahu ini, saya belum tahu. Panitia nggak terima, tayangin aja ya. Sudah Pak, sudah diterima. Apakah mau ditayangkan? Ya, silakan, Mbak Rita. Silakan Mbak. Ya, suaranya bisa keluar ya? Belum Pak, belum keluar suaranya. Sejauh yang di sempat saya ya. Belum keluar. Bandwidth-nya besar itu kelihatannya Pak. Enggak sih kecil kalau ini. Kecil ya? Oh ya, keluar. Saya Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Bangga memakai batik buatan Indonesia. Produk buatan Indonesia, kebanggaan kita. Ya, ini saya ingin menayangkan ini kebetulan saya ada di dalam tim inti di
Gernas Bangga Buatan Indonesia yang dimulai Januari 2021 ini diresmikan Presiden bulan Mei tahun lalu. Nah, kita kali ini mau memberi penekanan kepada aspek produk artisan, produk yang kualitasnya bagus lah gitu. Nah, mungkin saya ingin ada 5 kata tadi. Kebetulan yang bikin kata-katanya yang mendesain saya sendiri, tapi yang kemudian diucapkan dengan bagus sekali oleh Menteri Perhubungan tadi. Produk buatan Indonesia, kebanggaan kita, kan gitu. Nah, saya rasa ini yang begini sekarang harus mulai kita gaungkan lagi sekarang ini. Saya ingat zamannya dulu pertama kali di Kadin tahun berapa tuh ya, mungkin berapa belas tahun lalu saya ikut ngurusin Gemar Produk Indonesia ini. Nah, sekarang setelah sekian belas tahun kembali di situasinya kembali ke sana. Mendorong penggunaan produk dalam negeri, saya rasa sekarang menjadi sesuatu yang harus kita lakukan sekarang ini. Bukan semata-mata sentimen nasionalisme doang gitu. Itu penting, tapi sekarang menurut saya itu pendekatan yang rasional sekarang ini, karena kalau kita terlalu tergantung pada suaranya agak hilang, impor ya. Sekarang juga makin mahal kan gitu, ongkos angkut juga makin mahal ya. Jadi memaksimalkan kemampuan Indonesianya. Ini yang saya sebut dengan comparative advantage tadi, Pak Saka. Ya. Oke, Ibu dan Bapak sekalian, silakan bertanya. Ya, Pak Rian Putra, silakan Pak. Langsung saja, hidupkan video pertanyaan, kemudian dari mana Bapak berasal lembaganya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Saka. Perkenalkan saya Rian, Pak Handito. Iya, dari Jasa Marga Related Business. Kami anak perusahaan dari Jasa Marga Group. Oke, singkat aja Pak pertanyaan saya Pak. Tadi Pak Handito berkata, Pak Handito alirannya pada pandemi ini fokus kepada bisnis model yang telah kita jalani ya Pak ya. Cuman kita tidak bisa juga menutup mata terhadap perubahan yang terjadi. Oke Pak, bicara tentang redesign strategic planning kita, pasti ada trade-off yang harus kita persiapkan Pak. Menurut Pak Handito, apa trade-off-nya Pak bagi business owner maupun bagi korporasi? Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Handito. Bagus pertanyaannya Pak dari Pak Rian. Terima kasih Pak Rian. Jadi saya ambil contoh lah, Pak Rian mungkin di salah satu bisnisnya di Jasa Marga, tapi mungkin barangkali supaya ini kita lebih mudah ininya semuanya kita anggap aja yang jalan Jasa Marga yang jalan tol deh kan gitu ya. Kalau kita bicara tentang jalan tol yang sekarang ini ada di mana-mana, sebenarnya kan contoh ini kan bisnisnya yang utama ya adalah mempersilahkan konsumen menggunakan jalan tol bayar kan gitu. Nah ini di tengah situasi seperti ini kalau mengandalkan itu saja kan pasti susah mengharapkan pertumbuhan, karena memang pasti tingkat pergerakan manusia meskipun sekarang ini agak sudah mulai naik lagi, tapi karena pandemi turun lagi nih karena lonjakan ini. Tapi ini artinya membuat kita kita tinggalkan bisnis itu enggak kan gitu. Tapi karena tadi saya mengatakan kita perlu melakukan banana split tadi. Nah, saya rasa sebagian dari energi kita bisa kita pakai, kan toh juga tetap jalan ini, jalan tolnya kan gitu. Tapi bisa juga mengembangkan bisnis yang lain. Oh ya, rest area, oke, bisa itu sekarang. Tapi bisa jadi yang sesuatu yang lain gitu, sesuatu yang ada hubungannya masih dengan jalan tol. Idenya bisa banyak ya, tapi barangkali bisa salah satu contohnya yang sekarang udah tersebar di seluruh dunia, infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara di mana-mana. Dan ini kebetulan selama sebulan ini kami dekat dengan teman-teman di Kementerian Perhubungan gitu di kampanye BBI. Tapi sekarang bagaimana mengoptimalkan itu? Nah, ini eranya sekarang kan kita menata ulang ke depan kan gitu. Nah, perekonomian harus ditata. Nah, Jasa Marga bisa masuk ke sana. Iya ya, bagaimana ya supaya kita bisa kontribusi untuk efisiensi biaya logistik kan gitu. Oh, berarti tidak hanya memanfaatkan jalanannya itu, tapi bisa juga masuk ke jasa kan gitu, jasa efisiensi biaya logistik. Nah, ini bisa sesuatu yang berbeda gitu. Jadi artinya yang saya ingin katakan, nah, kita perlu mengembangkan bisnis-bisnis yang memang bisa jadi lain, tapi masih ada hubungannya kan gitu. Nah, apa trade-off-nya tadi? Saya rasa memang trade-off-nya, ya tentu saja berarti resources kita di bisnis yang
yang existing itu bisa berkurang. Tapi ini kan nggak apa-apa. Zaman sekarang namanya bisnis pasti tetap ada resiko kan gitu. Tetapi ini juga sekaligus juga mengoptimalkan yang sudah ada. Bisa jadi ada sesuatu yang kalau biasanya hanya ngurus jalan dikasih sesuatu yang ngurusin jasa logistik menjadi inspiring, mempunyai gairah lagi. Nah, gairah ini penting ini untuk mendorong sustainable growth nih, karena pertumbuhan itu buat bisnis itu harus dimulai dari pertumbuhan niat dari tim kita gitu. Nah ini saya rasa ada ya trade off-nya seperti itulah. Tapi menurut saya hal-hal seperti ini akan membuat usaha bisnis kita jadi bisa punya energi yang digerakkan lebih besar lagi gitu Pak Rian. Terima kasih Pak. Ya, bagus sekali Pak Handito ya, Mas Rian, oke ya. Oke. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang berikut. Silakan Ibu Bapak sekalian, untuk efisiensi raise hand saja, kemudian dibuka videonya, kemudian disampaikan pertanyaan singkat, jelas, padat, sebutkan nama dan juga lembaga atau perusahaan yang Ibu Bapak wakili. Silakan. Nah, sambil menunggu Pak Handito, tadi baru satu pertanyaan. Kalau nanti ada ya kita prioritaskan tentu pertanyaan dari floor. Pak Handito, saya mewakili yang kedua kali nih. Bagaimana Pak menurut Bapak setelah Bapak tadi jelaskan kepada kita semua dengan sangat bagus sekali, dan malahan kalau saya lihat lebih bagus dari filsuf Plato yaitu yang memberikan pandangan bahwa knowledge itu penting, tetapi not on numbers, tapi kita perlu juga numbers itu dan macam-macam lah yaitu. Di era yang sangat kompetitif sekarang ini ya. Plato belum kompetitif zaman dulu, belum ada bisnis seperti kita sekarang. Nah, pertanyaan saya sederhana Pak, yaitu kalau kita melihat situasi di tahun 2021, Bapak tadi sudah ungkapkan begitu banyak peluang-peluang bisnis ya toh. Nah, permasalahannya cuma satu Pak, yaitu bisa nggak kita manfaatkan peluang-peluang itu? Ya, kalaupun peluangnya banyak kita tidak bisa manfaatkan, percuma juga ya toh. Apa persyaratan-persyaratan utama yang harus kita miliki supaya peluang itu betul-betul berpihak kepada kita dan kita bisa manfaatkan dan bisa menjadi profit, bisa menjadi revenue dan seterusnya. Silakan Pak Handito. Ya Pak, bagaimana memanfaatkan peluang ya? Saya rasa linear dengan konsep komparatif dan competitive advantage, kita selama ini terbiasa juga dengan istilah inside out sama outside in kan gitu kira-kira. Ini kan sesuatu yang saling secara konsep berpikirnya sejalan gitu ya. Jadi kalau inside out berarti kan kita melihat dari diri kita melihat luar kan gitu. Optimalkan dari diri itu sejalan dengan comparative advantage. Sementara outside in itu kan kita melihat apa yang di luar kemudian baru melihat diri kita. Ini sejalan dengan competitive advantage kan gitu. Nah, jadi ini bisa memberi jawab gitu pada apa yang disampaikan tadi ditanyakan Pak Saka tadi. Jadi kalau tadi kan di era sekarang ini, apalagi setahun 2 tahun ke depan, ya kan kalau kita ngomong tahun 2021 kan dalam waktu setahun ini, saya rasa kalau saya sih menganjurkan kita menggunakan pendekatan inside out gitu ya. Teorinya Porter jadi nggak relevan lagi zaman sekarang menurut saya karena kita ini kalau melihat luar kemudian kita berkaca pada diri sendiri kemudian kita mencoba untuk mengurangi gap kita dengan melakukan sesuatu agar lebih kompetitif. Setahun ini saya nggak menganjurkan. Saya lebih menganjurkan kita melihat dari diri kita kemudian optimalkan. Nah, kita menyadari comparative advantage kita. Nah, kalau itu yang menjadi dasar pemikiran kita, maka syaratnya tadi itu apa yang harus menurut saya adalah pemahaman yang mendalam tentang diri kita. Mati suaranya Pak, hilang suaranya. Mohon maaf Pak Handito, suaranya hilang. Suara Bapak hilang, mohon maaf. Kadang-kadang kita ini kurang menyadari kekuatan kelemahan kita sendiri gitu ya. Kita ini barangkali seringkali sudah terlalu kayak orang lain. Padahal yang ada di tempat kita belum optimal. Zaman sekarang perlu kita lakukan kontemplasi, kita tapi jangan terlalu lama merenungnya ya, harus terus tadi kan terus pedal gitu.
juga kan gitu. Kita punya apa? Bapak Ibu sekalian begini hanya bisa lihat wajahnya. Maksud saya kita memahami diri kita sendiri. Apa yang menjadi kekuatan kelemahan kita itu yang harus kita optimalkan. Mungkin kita manfaatkan. Saya yakin kita semua pasti punya kekuatan yang berbeda-beda yang kita bisa optimalkan. Itu yang saya rasa paling penting, Mas Aga.